Penyelenggaraan CCU oleh KPBB UAJY. Menanam bersama hidroponikpedia. Edukasi coklat di Museum Coklat Monggo. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menonton acara Beranda pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani sore Anda. Bersama saya, Faustina Rosalia, inilah Beranda, berita untuk Anda. Mengenal kebudayaan lain merupakan hal yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Anda dapat mengetahui dan mengenal kebudayaan lain melalui kegiatan CCU. Berikut liputannya. Cross-Cultural Understanding atau sering disebut dengan CCU merupakan kegiatan pengenalan budaya yang diselenggarakan oleh Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kegiatan CCU ini bertujuan untuk memahami ragam budaya serta memberikan apresiasi pada budaya tersebut. Selain itu, melalui kegiatan CCU, Anda dapat menjalin relasi serta berkomunikasi dengan mahasiswa asing. Kalau saat ini mengikuti CCU secara online itu ya rasanya nggak enak gitu. Ya nggak enaknya bukan dari segi kita virtual aja, satu. Dua, segi belum lagi dari jaringan ya kan, bermasalah, koneksinya buruk. Lebih seru offline sih, lebih dapat suasananya. Kalau offline dia kita bisa diskusi bareng teman, gabung bareng gitu. Enak dia, seru. Menambah wawasan. Dua, mengetahui budaya-budaya yang ada kita pelajari menurut bahasa kita. Kegiatan CCU ini dimulai dari pengenalan agar semua peserta saling mengenal, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai budaya yang telah dipilih, mulai dari cara menyapa hingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh budaya tersebut. Terakhir, mahasiswa diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil pemahaman yang telah didapat dari kegiatan CCU. Kalau saya bilang dalam tanda kutip ya tuntutan zaman, karena memang sudah go internasional, memang harus sudah tahu, harus kenal dengan budaya asing. Dalam hal ini memang budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sisunya akan lebih hidup. Logat ngomong bahasa Indonesianya ketahuan, itu kan sudah ya hidup, suasananya kelasnya hidup. Nanti dicampur dengan logat-logat atau bahasa yang kalian pelajari. Katakanlah kita ngobrolin Jepang di sini nanti akan lucu. Jepangnya orang Papua dengan Jepangnya kamu orang Medan dengan Jepangnya orang Jawa, nanti beda-beda. Hidupnya di situ, cross cultural understanding-nya sebetulnya. Tapi kalau seperti ini jadi nggak kelihatan, jadi serba kaku ya. Harus sensei yang menghidupin, harus sensei yang wawancara satu-satu kan lucu. Tapi kalau pakai media seperti ini sulit sebetulnya, sulit. Tantangan baru lah sebetulnya, memang kita yang harus menyesuaikan. Ya bisa jalan, tapi kalau sensei bilang secara pribadi sebetulnya tidak maksimal ya. Tantangan tadi bermasalah lagi sama IT sama teknologi kan beda-beda ya, jadi faktor atau pengaruh IT pengaruh itu. Tantangannya lebih ke situ. Sinyal semua daerah kadang-kadang tadi kan kalau di kelas barusan tadi ada yang mati listrik, ada yang sinyalnya susah ya kan, itu tantangan. Diharapkan mahasiswa lebih melek, lebih bisa melihat, lebih bisa tahu budaya asing. Mewika melaporkan dari Yogyakarta. Berita selanjutnya datang dari Yogyakarta. Bagi pemirsa yang gemar bercocok tanam, terdapat sebuah metode cocok tanam bernama hidroponik. Beberapa waktu terakhir ini, komunitas hidroponik di Yogyakarta berkembang pesat dengan beberapa komunitas kecil yang tergabung di dalamnya. Berikut liputannya. Banyak waktu kosong yang kita habiskan saat liburan dengan hal yang membosankan. Di Yogyakarta,
terdapat sebuah komunitas yang didirikan oleh Mas Bayu untuk bercocok tanam dengan menggunakan metode hidroponik. Metode hidroponik ini dianggap lebih menarik karena penggunaan bahan bekas seperti paralon dan pengairan yang lebih sederhana, namun juga perlu konsistensi. Lokasinya terletak di Jalan Jabung, RT 1, Nyaen, Pandowo Harjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Komunitas ini awalnya didirikan di Facebook dan membentuk sebuah grup yang akhirnya berjumlah ratusan orang. Namun pada akhirnya yang aktif dan membentuk brand sendiri hanya beberapa orang yang berhasil dan juga berkembang. Sampai saat ini, Mas Bayu sebagai salah satu pendiri komunitas ini sudah sering menjadi pemberi materi seminar ataupun memberi pelatihan kepada mahasiswa dari berbagai macam kampus mengenai hidroponik. Apa yang membuat Mas tertarik sama hidroponik ini? Sebenarnya kalau hidroponik itu kan kita diuntungkan dari sisi petani, terutama untuk masalah tenaga kerja. Di situ kita bisa lebih menghemat tenaga kerja dibandingkan dengan sistem konvensional, karena di sini yang bekerja adalah sistem atau mesin. Nah, terus untuk SDM atau tenaga kerja itu hanya sebagai orang yang mengoperasikan aja, jadi hanya peran pembantu. Gitu. Mas saya dulu sendiri belajar berhidroponik gimana? Saya dulu kebanyakan coba-coba, cuman dulu kalau belajar ya kita datengin kebun yang besar, dan itu udah jalan hidroponiknya, saya belajar di situ. Karena kalau dulu kan nggak semudah saat ini ya. Kalau saat ini kan kita mau belajar tinggal buka YouTube, set hidroponikpedia, udah lengkap di situ. Channel saya di YouTube udah ada cara semai, cara kasih nutrisinya sampai bikin sistem hidroponik. Berikut adalah wawancara dengan Mbak Jihan yang merupakan salah satu anggota komunitas hidroponik Jogja. Mbak Jihan sudah berhasil mengembangkan ilmu menanam dari Mas Bayu dengan mendirikan markas kebun sebagai tempat penyediaan macam-macam benih dan bibit sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias. Kalau untuk ketertarikan ke hidroponik itu karena dulu lahannya tuh sempit ya Mas. Jadi pertama tuh karena nggak punya lahan, terus kok ada teknologi baru tanpa tanah juga, jadi ketertarikannya di situ sih. Penanaman sih sebenarnya lebih mudah ya Mas, cuman butuh ketelitian sebenarnya, karena harus masukin benih ke rock wool itu kan satu-satu. Jadi nanti ada rock woolnya dipotong-potong, terus benihnya dikasih ke rock woolnya itu satu-satu. Jadi mungkin butuh lebih butuh ketelitian aja di situ. Bagi teman-teman akademia yang penasaran uniknya metode hidroponik, bisa langsung saja kunjungi Mas Bayu dan komunitasnya di daerah Pandowo Harjo. Saya Cornelis Krisna melaporkan dari Yogyakarta. Berita terakhir pada episode ini akan membahas tentang Museum Coklat Monggo yang terletak di Yogyakarta. Penasaran dengan keseruannya? Berikut liputannya. Bagi Anda pecinta coklat, Anda wajib datang ke museum yang satu ini. Museum Coklat Monggo. Museum ini terletak di Jalan Tugu Gentong, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. Di dalam museum ini terdapat banyak diorama dan beberapa di antaranya adalah diorama pabrik dan proses pembuatan coklat dengan mesin kuno untuk membantu proses edukasi mengenai sejarah coklat. Bentuk arsitektur bangunannya sangat erat dengan ciri khas Jogja. Anda pun dapat menjumpai miniatur Tugu Jogja dan rumah joglo yang terbuat dari coklat di dalam museum ini. Museum Coklat Monggo hadir untuk mengedukasi masyarakat mengenai coklat dengan cara yang menarik. Dengan membayar harga tiket masuk sebesar Rp10.000, Anda dapat mempelajari tentang sejarah coklat melalui gambar infografik yang dilukis pada dinding dalam museum.
Selain itu, Anda juga dapat mengikuti proses pembuatan coklat dengan membayar paket 250.000, sudah termasuk tour guide, dan Anda juga dapat membawa pulang coklat buatan Anda sendiri. Tempatnya ini menarik, mau cari hiburan positif dan edukatif tuh bisa banget di sini karena ada museumnya juga, ada pabriknya juga. Bukan hanya sejarah coklat secara umum, Anda juga bisa melihat perjalanan coklat Monggo sendiri pada area bagian kanan museum. Mulai dari filosofi nama Monggo yang berarti silahkan, bentuk kemasan coklat Monggo dari tahun ke tahun, dan cerita awal mula penjualan coklat Monggo yang disajikan melalui komik yang berada di dalam museum ini. Untuk yang bangun jiwa ini pada tahun 2017 baru dibangun, jadi ini yang keempat. Itu yang pertama tuh ada di Kota Gede Yogyakarta. Kita itu niatnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa coklat itu nggak semuanya manis dan bahwa coklat itu juga sehat. Selain itu juga kita ingin menaikkan persentase konsumsi coklat yang ada di Indonesia agar lebih naik lagi sebagai negara penghasil buah kakao dengan pengonsumsi coklat yang tinggi juga. Karena coklat Monggo ini adalah produk lokal, harapannya semoga masyarakat Indonesia juga banyak mengkonsumsi produk lokal lebih banyak daripada produk impor. Setelah dari museum, Anda juga bisa mencicip coklat Monggo yang memiliki ciri khas tekstur lembut dan agak pahit dengan membelinya di area showroom. Terdapat sekitar 9 jenis coklat dengan 30 rasa yang unik. Di antaranya ada coklat rasa jahe, rasa teh hijau, bahkan rasa cabai dan rasa rendang. Museum Coklat Monggo buka pada pukul 10 pagi sampai 6 sore setiap hari di masa pandemi. Saya Stefani Maria melaporkan dari Yogyakarta. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode selanjutnya setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Faustina Rosalia pamit undur diri dan sampai bertemu di lain kesempatan.